Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 6. Kita akan bahas tentang prototype. Oke, langsung saja kita ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 6. Kita akan bahas tentang prototype. Prototype itu membuat interaksi bagi pengembang dan pengguna dan memberikan fasilitas untuk saling berinteraksi selama proses pembuatan aplikasi ke UI. Singkatnya atau simpelnya, prototype itu mensimulasikan apa yang sudah kita kerjakan, yaitu kita udah buat nih UI-nya dari wireframe, mockup. Nah sekarang kita prototype-nya, jadi dari hasilnya itu kita simulasiin seolah-olah kita menggunakan aplikasi itu dengan tampilan yang sudah kita buat. Fungsinya itu yang pertama sebagai pembelajaran, komunikasi, integrasi, dan milestone. Nah fungsinya itu dari keempatnya ini, definisinya itu pembelajaran itu dia seberapa besar sih produk tersebut memenuhi kebutuhan pelanggan. Kalau komunikasi itu dia membuka jalur komunikasi ke level manajemen dan lain-lain. Kalau integration itu atau integrasi yaitu memastikan bahwa komponen tersebut dapat bekerja seperti yang diharapkan. Nah, kalau milestone ini itu digunakan dalam upaya menjelaskan tujuan nyata, menampilkan kemajuan dan pelayanan untuk menekan jadwal. Tahapannya itu ada pengubahan berkas, membangun prototyping, evaluasi, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, dan menggunakan sistem. Ini untuk selebihnya tentang prototype. Untuk implementasinya kita balik lagi ke Figma yang kemarin yang kalian buat dari wireframe satu mockup. Nah kan kalau kalian buka di Figma kan punya workspace punya kalian kan betulnya kan begini. Kalau mau ke prototype, lihat yang di sini, klik yang prototype. Nah kalau yang ini kan saya udah bikin prototype. Nah saya pakai yang punya yang waktu saya TI. Nah, apa aja yang ini udah di mockup ya, ini sebagai contoh aja, tapi selebihnya nanti pakai punya kalian. Jadi oke. Yang pertama seperti biasa klik prototype dulu. Nah kalau udah klik prototype nih, nah di setiap shape ini dia punya tanda bulat seperti ini nih, setiap shape. Bahkan di frame juga pun ada nih, setiap di frame ada tuh, frame ada tanda putih, tanda bintik, tanda bulatan putih gitu, tanda bulat putih kecil baik dalam frame maupun di shape, bahkan di teks juga ada. Di teks ada, ini shape ada, warna ini ada gitu. Oke, langsung untuk cara melakukan integrasi prototype, yang pertama kita tentuin dulu ininya. Misalkan kalian buka aplikasi ini saya kasih contoh ya, ini masih satu frame-nya dari ini. Oke, misalkan kalian pakai button ini. Nah kalau ini kan saya pakai button ini, berarti kan klik mulai berarti masuknya ke sini dong, ke login atau register. Berarti yang pertama klik dulu shape-nya, atau mau klik juga teksnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya saranin kliknya di button aja. Kalau di teks takutnya pas kalian klik button dia nggak ada respon apa-apa, karena kan kalian set di teks, berarti tulisan teksnya ini harus kalian tekan, bukan buttonnya. Kalau mau ditekan kayak mulai gitu, tekan buttonnya aja gitu. Kalau button terus teks, kalau mau kayak tekan gitu mendingan button aja, tapi itu bebas sih. Tapi mungkin saya saranin kalau button gini yang klik yang initial ini aja dan tulisan. Kalau tulisan emang harus pas di tulisan, kalau nggak pas tulisan atau misalnya kalian pencet button tapi kalian setnya di tulisan, ya nggak bakalan ada interaksi apa-apa gitu. Oke, langsung saja saya pakai yang shape ini. Terus habis itu kalian klik tambah ini, terus tarik ke sini. Di sana kalian mau klik mulai ke arah register, berarti ke arah register sini
tuh. Kalau mau cara login berarti ke sini aja tuh. Udah itu udah deh, udah bentuknya kan. Nah ini kan starting frame. Nah starting frame nya ini dia ambilnya dari kalian pertama buat prototype. Misalkan kalian buat prototipenya paling pertama tuh dari login, berarti starting frame nya tuh dari frame login. Begitupun juga dengan home atau register ya. Itu kalau starting frame nya itu dari kalian buat pertama prototipenya. Sebenarnya bisa kalian ubah, cuman ya itu tadi starting frame itu yang pertama kali kalian buat alur prototipenya. Ini kalau yang kalau prototipe yang kayak gini bisa kalian arahin ke frame-nya, bisa arahin ke buttonnya juga nggak apa-apa. Misalnya kayak gini, misalnya kita ingin, nah ini pakai minusnya ya, terus kalian klik ini dulu. Nah kalian mau langsung ke sini juga nggak apa-apa, nih langsung ke sini. Tapi biasanya kalau kayak gini tuh langsung arahnya ke frame, dia itu arahnya kalau ada per frame, kalau ini per frame sih harusnya. Nah per frame, nah berarti kan dari mulai klik langsung keluar dengan ini kan. Nah sekarang kan mungkin register, pakai ini aja, register berarti sini dong, langsung ke sini. Nah terus langsung masuk sini. Terus saya pakai ya sudah memiliki akun, silakan login. Berarti kalau silakan login berarti balik ke login dong, tarik aja ke sini. Udah. Dia kalau beribik gini nggak masalah, asal alurnya benar. Tuh, yang penting kalian taruh ini tuh, taruh buat ini di mana, kayak gitu. Terus kan di tampilan login misalnya benar, tampilan login benar. Berarti klik login, langsung ke sini kan, ke home. Tarik aja, ditarik aja ke arahnya, tapi biasanya untuk ke frame, Kita tarik ini. Kalau register juga sama, register sengaja lagi ke sini. Dia kalau ada dua mah nggak masalah, double nggak apa-apa, karena kan itu instruksinya kan beda. Terus saya kalian mau buka ini, berarti kalau mau buka ini klik aja yang frame ini, klik aja shape-nya sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya kalian mau ini pencet keluar ini, berarti ini aja yang kalian ambil, jangan semua yang ini aja. Ini kalau di sini saya ambil logout, ini kan tulisan. Kalau logout pindah sini. Terus yang beranda ini kan biasanya buka yang ini saya mau pengen buka yang ini, jadi arahin aja ke frame menu drawer. Terus sudah. Terus ini yang pembuatan memo, mau ambil tulisan, mau yang button nggak apa-apa, tapi saya saranin dengan yang buttonnya ini aja, yang tulisan yang masuk spesifik. Terus kalian harus tarik tuh, sudah. Terus klik yang tambah ini, udah. Terus saya install. Ini bisa kalian edit, karena kalian mau bagian ini mau di scroll, berarti di overflow behaviornya kalian ganti, misalnya horizontal scrolling, berarti dia akan horizontal begini, vertikal. Ini terus interaksinya tuh bisa kalian ganti, mau on tap, kalau on tap tuh berarti kalian tap, pencet. Kalau drag berarti kalian drag, kayak drag and drop. Nah kalau ini, kalau yang ke bawah ini bisa kalian coba-coba aja, tapi kalau gitu on tap sama on tap kayak gitu untuk responnya. Oke, ntar kalian coba aja yang interaction-nya, yang selainnya yang ini. Navigate itu berarti kalian interaksi ini langsung navigate itu ke siapa. Ini open overlay itu nanti kalian coba buat sendiri, coba aja. Kalau penting berarti dari klik itu langsung ngelink kemana gitu, atau buka link website mungkin apa gitu. Terus nah ini juga bisa dibuat animasi juga. Nah animasi dari interaksi itu bisa dibuat animasi, nggak cuman
polosan gitu aja. Kalau polosan kan cuma plak 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 doang. Ini bisa kalian animasiin, mau push, slide out gitu, kayak ya transisinya lah. Pas kalian buka kan kalau Instagram kan ada slide itu kan. Nah kayak gitu modelannya animasi tuh kayak gitu. Sekalian coba aja. Nah ini saya coba sampai sini dulu ya. Ini dulu. Oke, sekarang kita coba prototipenya. Nah kan kalau udah selesai nih, kan ini udah selesai nih prototip nih, garisnya bakal kelihatan kayak gini garisnya. Nah kalau mau garis kelihatan itu sekarang kita mau presentasinya, berarti kita mempresentasikannya. Nah presentasikannya itu dari prototip ini dikasih beberapa pilihan devices. Kalian mau pilih mana yang terserah. Nah saya kalau ini kalian harus sesuai dengan ukuran resolusi dari frame yang kalian bikin. Misalkan frame-nya itu ukurannya 360 kali 360 kali 640 awalnya sebelum kalian bikin. Berarti kalian harus pilih yang sesuai dengan resolusinya. Kalau lebih dari itu bakal ada kayak hole hitam gitu loh, jadi kayak nggak full satu framenya. Ini kebetulan saya pakai framenya itu resolusinya 411 kali 823, berarti yang cocok adalah ini. Tapi biasanya pas kalian buat bikin framenya itu udah direkomendasiin dari Figma-nya pakai device yang mana, jadi kalian nggak usah pilih-pilih lagi. Misalkan di awal udah kalian 360 kali 640, berarti langsung direkomendasiin otomatis pakai yang ini. Sebenarnya bisa kalian pilih, cuman nanti bakal ada kayak hole hitam gitu loh, ada hole hitamnya. Misalkan saya pilih resolusi yang paling ini, nggak ada yang paling besar. Nah saya pakai satu yang ini nih, jelasnya iPhone 11 Pro Max. Sekarang misalkan ini baru misalkan ya. Nah terus pilih model atau terserah kalian, bodo amat model itu terserah kalian, cuma buat kekerenan kalian aja. Oke, kan device ini bisa portrait, bisa landscape, tapi karena kita buat untuk aplikasi HP yang untuk dilihat bukan untuk dimiringin, jadi kita pakai yang portrait aja. Nah untuk mulainya pakai yang play di sini sebelah share, play. Emang ada lama, tungguin aja dulu. Ini Figma emang tergantung dari kualitas internet kalian. Ini saya pakai resolusi 411 kali 823. Di sini gaya pos Pro Max ini 414 kali 896. Kita lihat hasilnya, kalau berbeda resolusi akan terjadi apa. Nah kan kayak gini nih, kan seharusnya resolusi yang kalian bikin itu maksudnya full dong sampai layar penuh segini. Tapi karena di beda resolusi, di Figma nya ini saya pakai 411 kali 83, sementara iPhone 11 Pro Max ini pakai 414 kali 896, maka ada hole di sini hitam. Jadi gak full. Makanya nih harus, kalau mau bagus harus sesuai dengan resolusinya. Berarti resolusi yang tadi yang pertama itu Google Pixel 2. Tapi itu otomatis sih, otomatis yang gak masalah sih sebenarnya. Oke, langsung saja kita mulai. Backgroundnya kalian boleh ganti. Ini kan backgroundnya kan hitam, kalau mau ganti juga nggak apa-apa, putih. Bisa sih saya pakai yang putih biar kelihatan jelas HP-nya kayak bener-bener nih HP gitu loh. Kita coba, terus kita preset, klik yang play tadi. Maklumin aja kalau ada lamanya. Nah dia bakal ngepas kan, dia bakal ngepas. Jadi nggak ada kayak hole hitam gitu, nggak ada kayak pansol atau bug mana hole gitu, nggak penuh gitu loh, nggak ada. Kalau kita setnya itu yang sesuai dengan resolusinya. Tapi untungnya Figma dikasihnya resolusi
dan model HP secara otomatis, jadi kalian nggak usah rubah-rubah gitu. Tapi lihat dulu ya sebelumnya, pas kalian mau jalanin Photoshopnya, kalian harus lihat dulu resolusinya yang kalian pakai pertama pas masukin frame baru. Terus klik mulai tuh, terus register, klik login, tekan lockout, register, terus pindah button menu. Nih coba ini ya, sebenarnya nggak ngaruh sih, nggak ngaruh kalau kalian mau pencet teksnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau sebenarnya dari button itu udah include sama semua, jadi mau kalian pencet di teks pun tetap kepencet sebenarnya. Nah kalau misalnya gak ada reaksi apa-apa, coba lihat kalian cek back nih, kan ada tanda biru nih, ada kayak kotak biru nih, berarti itu kalian belum set, jadi belum di setting, jadi harus kalian setting dulu. Jadi kalau biru ini tuh kalian harus ikutin instruksinya, misalnya kayak gini nggak ada, terus ada tanda biru, berarti kalau seperti itu, karena kalian pas setting prototipe pertamanya yang setting adalah button itu, nggak bisa kayak quit bebas gitu, kalian harus setting lagi. Jadi kalau mau ngecek back lagi, kalian harus setting lagi, karena kalian setting nggak ada nih, berarti kalian ini klik plus terus ke bawah. Kalau mau kayak scroll tadi tuh agak penjana ke bawah ya, anggap aja kita lagi scroll gitu. Kalau scroll down kalian harus klik bawahnya, kayak seolah-olah tuh kalian lagi scroll, terus klik proses, udah ada lagi. Bisa kalian pindahin sebenarnya sih, cuma untuk buat interaksinya gitu. Kalau scroll down itu kalian klik yang bagian tepi di sini, nggak bisa kayak scroll gitu, nggak bisa ya, kayak gitu. Udah, oke, sekian dulu untuk prototype. Ya untuk activity-nya, bikin prototype yang tadi ya udah saya contohin di video ini. Kalian screenshot hasil prototype-nya berupa kayak gini nih, ada berupa kayak gini, sama yang butuh di screenshot itu adalah untuk activity ya. Kalian screenshot hasil prototype-nya udah modelan kayak gini, ada alur-alurnya, terus sama yang hasil presentasinya yang model kayak begini, yang sebenarnya yang kayak begini nih, udah kayak begini. Terus kalian jalanin prosesnya dari mulai ini sampai selesai. Sampai mana hasil prototipe-nya, arena kemana, kayak gitu. Itu yang harus kalian screenshot. Sama ini link Figma kalian, kalian taruhnya di itu aja pas kalian pengumpulan nanti saya sediain form untuk buat kirim link Figma. Untuk kirim link Figma, kalian bisa kalian kopas saja yang di sini atau yang di sini, kayak model kalian ini aja, Google Drive. Tapi saya lebih baik di sini aja. Terus kalian pilih CanView aja sih sebenarnya, CanView. Dulu. Tadi kan cuma bisa view doang. Mungkin bisa dikerjakan apa tidak. Tapi untuk pilihan pertamanya kalian bisa langsung pakai Figma langsung begini, maksudnya begini juga nggak apa-apa. Langsung link dari browsernya begini juga nggak apa-apa, atau yang share tadi yang ini. Terus CanView,
Kalau mau bisa edit kan harus pakai projectnya dulu. Figma bisa project berapa orang, kalau free 3 orang, kalau free cuma bisa 3 orang, kalau mau lebih mesti bayar. Terus copy, terus masukin link kalian di web yang nanti saya sediain gitu. Nah itu untuk activity-nya. Nanti selebihnya nanti saya akan cantumin di web. Oke, sekian dari saya. Oke, thank you. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.